Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan bahas lagi video dari Tamparagi yang judul Wow, pemberian Haikal Hasan atas etika Anies Baswedan ranah pribadi Prabowo. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Saya lupa bilang walau terlambat mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo ya karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah ya untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Itu saja. Saya merasa bahwa Gini guys ya, nih. Haikal Hasan kan ngomong tadi, katanya terima kasih Prabowo telah menggadaikan tanahnya ya untuk kemenangan Anies di Pilgub DKI Jakarta. Jadi gini guys ya, pemilu itu kan suatu hal yang belum pasti, menang kalah, semua tergantung rakyat dan juga tergantung adanya kecurangan apa tidak. Nah, jadi nggak ada yang bisa memastikan Anies itu menang pemilu dengan uang berapapun, itu nggak ada yang bisa memastikan. Kecuali dengan kecurangan mungkin gitu kan, tapi kalau dengan cuman sekedar ya kampanye-kampanye iklan-iklan itu belum tentu, karena kita semua tergantung rakyat, berapapun warna keluar kalau dia tidak memilih ya cuma saja. Nah ini gini poinnya ya. Apa yang dilakukan Prabowo itu ya kita nggak tahu juga nih tanahnya itu maksud usaha kayak satu adalah tanah pribadinya apa Prabowo atau tanah yang dia dikuasai di negara, dipinjam dari negara gitu kan. Nah, kalau tanah dipinjam dari negara ya itu tanah negara. Ya kan? Jadi bukan milik Prabowo, bukan hak milik, tapi cuma hak guna. Tapi kalau tanah pribadi kita makanya kita nggak tahu. Dan waktu itu wajar ketika Haikal Hasan begitu ngomongnya, karena waktu itu memang Prabowo ini masih lurus. Ketika Haikal Hasan ngomong gitu, itu Prabowo masih lurus, dia masih tegak lurus sama rakyat. Kalau sekarang kan beda, Prabowo sudah tegak lurus sama oligarki. Ini udah dua hal berbeda. Sama yang dulu saya juga pendukung Prabowo dulu. Saya dulu puji-puji Prabowo. Karena dia tuh kita harapkan bakal merubah negeri ini yang jadi dari milik oligarki menjadi milik kembali kepada pangkuan rakyat. Tapi kan faktanya dia berubah gitu. Nah, jadi ngomong soal etika ya, ingat ya. Kalau jadi etika itulah bersandarkan pada prinsip. Etika tuh ngomong prinsip, ideologi, etika. Jadi ketika orang yang Anda dulu dukung, yang dulu bantu Anda itu adalah orang baik, ya Anda akan dukung dia. Tapi kan dia berubah jadi jahat atau berubah ideologinya, ya Anda tidak dukung lagi. Itu namanya prinsip. Itu etika. Etika itu memegang prinsip, memegang kebenaran. Itu etika. Etika itu memegang pada kebenaran, prinsip, bukan memegang pada sesuatu yang salah. Kalau dulu orang Anda dukung itu atau yang bantu, misalnya saya nih, saya dulu dibantu orang tuh dulu berbuat kebaikan terus. Saya dibantu, saya terima kasih, makasih sudah membantu saya. Dan memang dia itu kebaikan. Saya memang dibantunya agar saya itu bisa melakukan kebaikan. Nih saya bantu kamu nih ya, nih uang untuk iklan kamu supaya kamu tuh bisa menang. Nanti kamu buat kebaikan ya. Kita kan sama-sama buat kebaikan. Oke Pak, siap. Kita akan buat kebaikan. Bapak juga terima kasih sudah
membantu saya agar saya bisa melakukan kebaikan ini. Oh, tiba-tiba orang yang dukung kita berubah, dia jahat misalnya, atau dia tuh berubah lah, jadi dia tuh mendukung perubahan jadi keberlanjutan. Ya kita tentu tinggalkan dia. Kita tidak perlu lagi membantunya. Kenapa? Dia sudah berubah. Kita tetap terima kasih atas bantuan dulu, tapi tidak mungkin kita tetap ikut sama dia. Karena dia sudah berubah gitu. Justru kita nggak punya etik kalau kita tuh justru tetap gabung sama dia. Orangnya sudah berubah kok. Ya kan? Orangnya sudah tidak seperti dulu lagi, tidak perlu lagi, ngapain kita sama dia lagi? Itulah etik tinggi yang tidak dimengerti oleh pil pahit ya, nggak salah apa tahun lagi, saya lupa nih guys ya. Jadi itulah tidak mengerti logikanya oleh Mas Prabowo sendiri. Ya, bahwa etika itu berpegang teguh pada kebenaran, pada prinsip, ideologi, bukan berpegang pada orang. Kalau orangnya dulu baik, sekarang baik, kita akan tetap berpegang teguh pada dia. Tapi kalau orangnya dulu baik, sekarang jahat, ya ngapain lagi kita guys sama dia gitu kan. Kita berpindah kepada orang baik lainnya gitu. Jadi itu namanya prinsip, itu namanya etika. Justru orang-orang nggak punya etika itu ya seperti kayak Dani Azhar atau Prabowo sendiri. Dan jelas dulu dia tuh menentang Jokowi dulu ya. Udah tahu dia tuh dulu adalah mengkritik Jokowi yang bisa, tiba-tiba dia sekarang mendukung. Itu kan namanya tidak punya etika. Orangnya Jokowi tetap sama orangnya. Tetap seperti itu Jokowi. Ya kan? Apa yang dikritik dulu ke Jokowi itu tetap seperti itu. Jokowi tidak berubah. Jokowi tidak berubah, tapi dia berubah. Itu namanya tidak punya etika. Ngerti nggak maksudnya? Orangnya tetap seperti itu. Kita kritik orang nih. Orang ini nggak baik nih. Ini orang-orang yang tidak baik nih. Tidak bagus, tidak baik, tidak kompeten. Kita kritik dia dulu. Nah, orang yang tidak kompeten, tidak baik, dia tidak berubah dia. Tetap tidak baik. Kalau kita didukung dia, berarti kita nggak punya etika. Orang itu ya gimana? Dia yang dukung dia kan kita yang salah. Dia tidak kecuali kalau dia memang ngajak kita, itu juga orang nggak punya etika. Tapi kalau yang nggak punya etika itu kita tahu nih orang dulu kita kritik habis-habisan, kita tentang, tiba-tiba kita dukung dia. Sementara orang ini tetap tidak baik seperti dulu gitu. Nah, itu namanya tidak punya etika. Itu perlu dipahami guys ya. Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Jadi ketika seorang menyampaikan apa adanya itu etika, walaupun itu pahit. Etika untuk agar kan dia mau buat perubahan. Etikanya ketika dia mau buat perubahan, dia harus sampaikan apa adanya, apa mau dirubah gitu. Ini poinnya salah satunya itu kepemilikan tanah itu nggak bisa seorang tuh memiliki sampai 340.000 hektar. Angka baiknya kalau 340.000 hektar itu dibagi-bagi ke rakyat. Hak gunanya, bukan hak milik, hak guna. Ya dibagikan ke rakyat semuanya. Satu orang dapat 1 hektar, itu kan lebih adil. Ada berarti 340.000 orang yang akan mendapatkan manfaat di situ dibandingkan dengan 1 orang Prabowo. Logika berpikirnya. Saya lupa bilang, walau terlambat mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies. Jadi akhirnya ini orang yang tidak pernah lupa dengan kebaikan orang. Meskipun orang itu sudah berubah jadi tidak baik lagi, tidak sesuai lagi dengan ininya, prinsipnya, dia tetap menghargai kebaikan orang itu. Tapi dia tetap tidak mau bersama orang itu karena sudah berubah orangnya. Jadi kita tuh tidak boleh menjadi kacang lupa kulitnya. Tapi tidak boleh juga kita menjadi orang yang pelin-pelan. Kita harus jadi orang yang pertama tidak boleh lupa kacang kulitnya, dan kedua kita jadi orang yang punya prinsip yang teguh. Yang ketika orang yang kita kasih diberikan kebaikan oleh dia berubah, kita nggak ikut dia lagi. Tapi kita tetap menghargai kebaikannya dulu gitu guys. Logika berpikirnya gitu kan. Jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo ya, karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah ya untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih. Targetnya kenapa nih ya? Gini, saya mau sampaikan bahwa Prabowo bukanlah tuannya Anies ya, bukan. Itu bukan hubungan antara tuan dengan anjingnya, tidak. Anies bukan anjing siapa-siapa dan Prabowo bukan tuan siapa-siapa. Mereka hanyalah hubungannya adalah seperti ya orang yang membantu dan dibantu.